Hari ini saya sedang berada di lokasi perkebunan sawi milik Bapak Nur Samsudin. Sawi-sawi yang berada di sini namanya sawi bakso, karena biasanya digunakan untuk melengkapi pada makanan bakso. Ciri tanaman ini memiliki daun oval tunggal yang lebar dan panjang. Penasaran kan apa yang akan saya lakukan di sini? Tonton terus videonya sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulida Fatimah dari jurusan Manajemen Universitas Negeri Semarang. Ingin memberikan edukasi untuk kalian semua terkait dengan budidaya tanaman sawi. Nah, di sini saya ditemani oleh Bapak Nur yang akan memberikan bagaimana sih caranya buat budidaya tanaman sawi ini. Jelasnya kita tanyakan pada Bapak Nur ini. Ya, untuk pembibitan sawi bakso di sini kalau namanya. Pertama kita cari benihnya dulu di pasar. Terlebih dahulu kalau kita cari di pasar, kita kan mungkin ada tabletnya itu kita tanam, ya mungkin cuma dapat satu kotak ini jelas sedikit lah. Nah, kemudian kita tunggu sampai sawinya itu tua. Kemudian kalau sudah tua itu pasti tumbuhnya kayak gini, baru kita potong ininya, kemudian kita jemur. Setelah kita jemur, kita ambil benihnya, yang mana benihnya nanti akan kita tanam di ladang yang sudah dipersiapkan. Untuk masa pertumbuhannya kurang lebih 1-2 bulan. Untuk ladangnya, yang pertama kita dikasih pupuk kandang dulu, terus kemudian kita taburi benihnya sawi ini, terus selama kurang lebih 2 minggu kita kasih pupuk urea, dan kemudian 2 minggu lagi kita kasih pupuk lagi selama 1 bulan sampai 1,5. Nah, sawi itu siap untuk dipanen. Nah, untuk mengenai benih sawinya kita potong yang sudah tua seperti ini. Nah, kemudian kita keringkan di bawah terik matahari supaya benihnya itu sudah menjadi warna hitam. Benihnya di dalam sini. Nanti kalau kita sudah dikeringkan, ini kan nanti kalau sudah tua ini kan agak besaran. Nah, terus dikeringkan nanti akan keluar benih-benihnya di dalam sini. Yang sudah dikeringkan nanti siap untuk dibudidayakan. Ini nanti dikeringin dulu, terus nanti ini pecah. Iya. Pecah sendiri. Pecah sendiri. Setelah dikeringkan nanti akan pecah sendiri. Berikut adalah contoh tanaman sawi yang sudah tua dan dipotong lalu dikeringkan kurang lebih 3-5 hari. Ini adalah isi atau benih dari tanaman sawi dari hasil proses pengeringan yang sebelumnya berwarna hijau kini berubah menjadi hitam. Setelah itu rendam benih selama 6 hingga 12 jam. Pilih benih yang tidak mengapung selama proses perendaman. Setelah itu keringkan benih sawi tersebut menggunakan tisu. Jadi selanjutnya penanamannya caranya seperti ini. Cara penanamannya buat garis seperti ini. Nah, terus kemudian bijinya tadi, benihnya tadi kita taburin seperti ini, taburin aja. Nah, setelah taburin seperti itu kita tutup kembali menggunakan tanah supaya benihnya tidak dimakan sama burung. Soalnya burung itu sangat suka sekali dengan benih seperti ini. Nah, kita tunggu beberapa minggu, nah baru akan muncul tanaman sawinya. Nanti tanamannya sawi akan tumbuh di sekitar sini, kan sebagian ada yang hidup, ada yang mati. Selain dapat ditanam di pekarangan atau lahan tanam yang luas,
Sawi juga bisa ditanam di pot atau media tanam lainnya seperti polybag dengan cara menaburkan benih sawi ke dalam tanah dengan kedalaman kurang lebih 4-8 cm yang sebelumnya tanah tersebut sudah dicampur dengan pupuk kandang. Setelah benih bertunas dan lahan telah siap, maka langkah berikutnya adalah tanam bibit sawi pada lahan dengan jarak berkisar 25 hingga 30 cm setiap tanamannya. Lubang pada lahan tanam yang harus disiapkan pun memiliki kedalaman antara 4 hingga 10 cm. Timbun bibit sawi menggunakan pupuk kompos hingga menutupi sebagian dari batangnya. Inilah hasil dari penanaman sawi di pot, polybag, atau media tanam lainnya setelah 1 hingga 1,5 bulan. Dan jangan biarkan sawi yang sudah ditanam ini terkena paparan sinar matahari lebih dari 8 jam. Siramlah sawi hijau sebanyak 2 kali, yaitu pagi dan sore secara rutin. Kita dapat menyiramnya dengan air yang sudah dicampur dengan pupuk organik ataupun cucian beras untuk meningkatkan kadar zat baik dalam tanah. Apabila sedang musim penghujan tiba, tidak perlu menyiram 2 kali bahkan sekali dalam sehari. Perhatikan tanah yang ada di sekitar tanaman sawi. Jika kita melihat gulma seperti rumput ataupun tanaman liar, maka cabutlah dan buang ke tempat yang jauh. Masa panen tanaman sawi dimulai pada usia 50 hingga 80 hari usai penanaman benih. Cara memanen sawi bisa memotong pangkal batang, mencabutnya hingga akar, ataupun hanya memotong daunnya saja. Agar sawi yang didapat tetap terjaga kesegarannya, kita harus membawa hasil panen sesegera mungkin ke tempat teduh agar tidak cepat layu karena panas. Bersihkan sawi dari tanah yang melekat dan potong akarnya untuk menghambat proses oksidasi. Potong bagian daun yang jelek dan tidak penting untuk memperpanjang kesegarannya. Sortir sawi yang baik dan pisahkan dengan yang kurang berkualitas. Beri sedikit percikan air agar tetap segar. Lakukan panen sebelum musim hujan tiba untuk mencegah proses pembusukan secara cepat. Sawi yang sudah tua dengan umur kurang lebih 70 hingga 80 hari dan tidak segera dipanen akan menyebabkan tanaman sawi tersebut cepat berbunga. Namun, kita bisa memotongnya dan mengeringkannya kembali untuk mendapatkan benih sawi selanjutnya. Manfaat dari melakukan budidaya tanaman sawi sangatlah banyak, karena sawi memiliki kandungan gizi yang sangat banyak yang meliputi serat, kalori, protein, lemak, karbohidrat, kalsium, fosfor, zat besi, vitamin A dan B1, dan vitamin C. Khasiat mengkonsumsi sawi meliputi mengurangi produksi asam lambung, menyuburkan rambut, meningkatkan vitalitas, melancarkan proses metabolisme, sebagai antioksidan, membantu sistem kerja ginjal dan proses detoksifikasi, membuat tubuh jadi bugar, meningkatkan daya imun tubuh, mengatasi radang tenggorokan, dan mencegah kanker usus. Itulah kandungan gizi dan khasiat yang didapatkan dengan mengkonsumsi sawi secara baik dan benar tanpa berlebihan. Begitulah tadi caranya budidaya tanaman sawi